Hai bro and sis, malam ini gue mau ngobrol tentang fenomena yang kayaknya udah gak asing lagi. Terutama buat para Gen Z, satu ritual modern yang udah jadi bagian dari hari-hari lo. Sebelum lo terlalu nyaman, luangkan waktu buat like video ini dan subscribe ya. Tapi kalau lo beneran suka aja sama yang gue bahas di sini. Dan kalau boleh kasih tahu gue di komen lo lagi dengerin dari daerah mana. Makasih. Yuk kita mulai. Pagi itu hal pertama yang lo denger bukanlah bunyi alarm jam lo, tapi napas. Napas yang pelan, teratur, dan stabil. Terdengar terlalu dekat seolah ada orang lagi tidur di sebelah kuping lo. Gak lama setelah itu dari seberang sana samar-samar ada bunyi alarm dari tempat lain. Lo buka mata, gelap. Lo terbangun di kamar kosan lo yang masih kental dengan suasana tidur. Lo gak sendirian. Di telinga lo ada kehadiran, suara statis halus dan ritme napas orang lain di ujung sana. Lo coba gerakin kepala, tekstur spray yang udah kusut kecetak di pipi lo. Earphone nempel di telinga, udah bikin agak pegel karena semalaman nyangkut di kuping lo. Udara dingin AC masih ngumpul, bikin lo merem-melek lagi. Yang kayak gini udah jadi rutinitas normal kan? Bangun tidur tapi nggak beneran sendirian. Di dunia fisik iya, lo sendirian di ruang gelap yang isinya cuma debu dan barang-barang. Tapi di dunia digital ada kehadiran yang hangat, meski cuma berupa suara desisan dan napas. Hal pertama yang bisa lo dengar dan rasain, bahkan sebelum lo beneran sadar kalau lo udah bangun. Inilah fenomena keintiman zaman now. Bukan dari pelukan, tapi dari white noise dan detak jantung virtual yang lo dengerin lewat sinyal. Untuk sesaat, di ruang gelap yang sepi itu, lo bisa merasakan gak sendirian. Lo matiin alarm yang menyala gak lama setelah alarm di tempat lain mati. Berbisik, pagi, ke mikrofon HP. Tapi tetap gak lo matiin tuh HP. Cuma lo taruh aja, kepala lo yang pegel tadi lepas dari bantal. Lalu lo berjalan masuk ke kamar mandi. Lo mandi, lo sikat gigi, mungkin ngerokok sebentar di jendela. Dan di telinga lo tetap ada kehadiran itu. Kayak soundtrack hidup lo pagi ini. Terus lo siapin kopi. Bau kopi tubruk nyampur sama bau sabun muka yang masih nempel. Lo liatin HP di atas meja. Indikator panggilan masih hijau. Durasi udah nunjukin angka yang absurd. 7 jam 32 menit. Dan semua ini rasanya normal banget. Otomatis aja kayak bernapas. Gak ada yang dipikirin. Lo udah nerima aja bahwa ngobrol sama doi itu bukan lagi cuma pas dapet waktunya, tapi jadi sesuatu yang always on, menyala terus, kayak lampu merah di jalanan. Siapapun lo, dimanapun dan kapanpun, sambungan itu harus tetap hidup. Tapi coba kita pause bentar. Kapan sih persisnya ngobrol sama doi berubah dari sekedar teleponan jadi harus nyambung semalaman? Kalau bisa mungkin 24 jam deh. Kapan titiknya dimana lo mulai mikir, gak apa-apa kali ya kita teleponan semalaman, biar ada yang nemenin gitu. Dan yang di ujung telepon ngerespon, wow, ide menarik, yuk. Sampai lo tidur pun yang mestinya adalah momen paling privat, momen untuk melepas dari semua, kehidupan digital harus tetap nyambung. Gue bukannya mau nilai ini salah apa benar ya, gue cuma penasaran aja kapan standar kedekatan kita berubah. Dari berapa lama kita bisa ngobrol, jadi berapa lama kita bisa bertahan diem-dieman tanpa ada ngerasa aneh. Buat ngejawabnya kita harus balik dulu nih ke zaman yang ya nggak dulu-dulu amat sih. Cukup balik ke masa dimana kata sayang itu harganya 100 perak per menit. Selamat datang di era SMS dan pulsa. Lo pegang HP Nokia, Motorola, atau yang lainnya. Keypadnya fisik, tombolnya keras. Buat nulis I love you doang, lo harus pencet angka 4 3 kali, lalu angka 5 3 kali, lalu angka 8 3 kali, lalu, dan lalu. Capek, tapi ada rasa puasnya. SMS, panjangnya cuma 160 karakter cuy. Jadi lo harus pinter ngeringkes CPY, AQ, KGN. Itu artinya, capek ya, aku kangen. IQ lo kudu tinggi cuma biar bisa hemat pulsa plus hemat jari. Dan waktu lo pencet kirim, ada bunyi yang paling memuaskan. Rasanya kayak lo baru ngirim surat cinta pakai merpati pos digital. Tapi itu cuma pemanasan. Yang beneran perang adalah pas teleponan. Gue ceritain ya. Lo nelpon doi, pulsa lo cuma sisa 5.000, itu artinya cuma hitungan menit. Kalkulasinya udah melekat di kepala. Lo mulai ngobrol, tapi sebagian besar otak lo sibuk merhatiin hal lain. Mati-matian dengerin nada bip peringatan pulsa mau habis. Deg-degan. Udah mulai bunyi nih. Oke cepetan. Ngomong lo langsung buru-buru. Keluar deh semua kata-kata gombal. Dan gak lama, putus.
Di menit kesekian, rasanya kayak baru ditampar sama provider. Telepon lo putus di tengah-tengah kalimat penting. Bukan karena masalah, tapi karena pulsa. Di zaman itu pengorbanan terbesar bukan cuma waktu, tapi juga pulsa. Kalau lo rela telepon doi sejam, padahal lo tahu besok itu lo nggak akan bisa telepon siapa-siapa lagi, itu yang namanya cinta sejati, bro. Belum lagi ritual sembunyi-sembunyinya. Harus ngumpet di balik pintu kamar, atau nyelonong ke dalam selimut. Lo bakalan kena marah. Ya gimana nggak marah? Emak bapak lo kerja biar lo bisa dapet pulsa telepon buat seminggu, cuma lo kelarin dalam semalam. Jadi dulu ukuran kedekatan itu sederhana. Berapa lama lo bisa tahan teleponan dan berapa banyak pulsa yang rela lo korbanin. Semakin besar pengorbanannya, semakin berarti lo buat dia. Atau mungkin cuma semakin on aja ya. Ya sudahlah. Sekarang lo bisa teleponan 8 jam, 24 jam, seminggu. Pulsa udah gak lo pikirin. Yang ada kuota, yang harganya jauh lebih murah per menitnya. Pengorbanan finansial nyaris hilang. Tapi sebenarnya intinya ya sama aja. Mau pakai SMS 160 karakter yang penuh kode, atau vid call 8 jam yang cuma isinya lo lagi ngerjain tugas atau tidur. Yang dicari cuma satu, ngilangin rasa kangen, walaupun cuma sebentar. Bukti bahwa di ujung sana ada yang dengerin lo. Gue tahu buat kaum oldies but goodies kayak gue, sleep call 8 jam itu kedengeran aneh dan konyol. Ngapain sih? Lo kan gak ngobrol. Tapi ya emang intinya bukan di obrolannya. Pernah gak lo berdua nongkrong di kafe atau satu tempat lah? Lo scroll TikTok, doi baca novel. Gak ada yang ngomong. Tapi rasanya together banget cuy. Ada di ruang yang sama. Napas dari udara yang sama. Itu yang namanya ambient intimacy. Sleep call itu menurut gua ya versi digitalnya lah. Lo tidur, doi ngerjain tugas. Lo ngerjain tugas, doi main game. Gak perlu cerita panjang lebar. Gak perlu say something yang manis-manis atau gombal setiap 10 menit. Cuma perlu tahu di ujung sana ada orang. Dan orang itu lagi di sana untuk lo. Jenis kedekatan yang dibangun bukan dari kata-kata tapi dari kehadiran pasif. Dari white noise, dari desaan nafas yang samar. Dari suara keyboard yang lo dengerin. Kayak yang para psikolog pada bilang, di era dimana kita sering merasa sendiri, di tengah keramaian digital, kehadiran latar belakang yang konstan ini bisa jadi semacam social comfort. Bayangin deh, lo anak kos di Jakarta, kamar 3x3, sepi. Nah, di Surabaya, doi juga lagi sendiri. Lo berdua lalu WA call, basa-basi bentaran terus udah diem-dieman. HP ya digeletakin aja udah. Tapi rasanya kamar lo yang sepi tadi, jadi ada napas doi. Ada kehidupan doi. Ada yang nemenin lo ngejalanin kesepian itu. Dan jangan salah loh, nongkrong virtual yang kayak gini gak cuma eksklusif buat pacaran doang. Banyak freelancer yang lagi lembur atau gamer pada nyalain Discord call sama teman-temannya. Mereka gak ngobrol serius, cuma ada di ruang virtual yang sama aja. Biar gak kesepian, biar ada yang nemenin buat ngelewatin waktu. Jadi, sleep call dan teman-teman sejenisnya itu sebenarnya simple. Tentang keberadaan yang dibagi, tentang menghilangkan jurang kesendirian dengan cara yang paling sederhana, dengan membiarkan orang lain ada, meskipun cuma sebagai suara latar. Tapi cerita indah nongkrong virtual itu gak selalu berakhir dengan good night yang manis ya. Kadang berakhir dengan mata terbuka lebar di kegelapan, sama satu pertanyaan yang nongol di kepala. Kenapa ya dia mutusin call tiba-tiba? Dan inilah sisi lain yang jarang dibahas. Untuk sebagian orang, garis kehidupan digital itu bukan cuma jembatan, tapi bisa juga jadi beban, rantai besi yang gak kelihatan. Contohnya nih ya, cerita dari, sebut saja namanya Evan. Ini yang dia bilang, tadi malam tiba-tiba koneksinya putus, jam 2 pagi men. Gue langsung bangun, gue cek sinyal full, gue cek kuota masih banyak. Gue jadi kepikiran aja, kenapa ya, apa dia kesel? Pernah juga doi komplain gue ngorok. Gue malu banget, tapi ya gimana? Emang gue bisa kontrol ngorok apa? Besok-besoknya ya udah gue sengajain aja begadang. Gue tungguin doi yang tidur duluan. Capek juga sih, apalagi pas mata udah sepet banget. Nah, itu kata Evan. Ya, gue tahu emang kedengarannya lebay banget. Tapi beneran banyak yang kayak gini cuy. FOMO digital, mutusin koneksi dianggap menolak atau ngambek. Diem terlalu lama dianggap ada masalah. Gak jawab chat dalam 5 menit dianggap gak peduli. Aturan sosial yang gak pernah ditulis, tapi kayak udah otomatis aja pada paham. Dan aturan itu lama-lama bikin kita terjebak dalam siklus kecemasan. Kita sendiri yang menciptakan suatu hierarki kedekatan digital. Ukurannya, durasi,
konsistensi. Semakin lama lo bisa tahan, itu dianggapnya semakin sayang. Tapi ini sebenarnya jadi tekanan hidup yang menurut gue sih nggak ketulungan ya. Belum lagi dampak fisiknya. Ketiduran tapi earphone masih nemplok semalaman. Kuping lo tuh sakit loh. Pala bisa pusing. Refleks bangun buat ngecek HP tiap kali ada bunyi. Takut keputus. Kualitas tidur yang anjlok karena otak lo sebenarnya nggak pernah beneran off. Masih standby. Masih berusaha ngedengerin. Apa yang awalnya dibangun buat ngilangin rasa sepi, lama-lama malah jadi sumber kecemasan yang baru. Kebayang kan? Kita pengen ngelawan kesepian tapi malah bikin kita capek sendirian. Nah, kalau udah sampai di titik ini, kita harus tanya sama diri sendiri. Sleep call kita itu sebenarnya jembatan atau rantai pengikat? Coba kita pause, tarik napas, bayangin. Lo pulang kerja nih ya, capek setengah mati. Yang lo pengen sebenarnya cuma mau buru-buru tidur aja. Tapi tiba-tiba ada suara di kepala lo. Harus telepon doi dulu, nanti dia kesel. Ya udah, lo teleponan. Dan lo ketiduran. Tapi tidur lo malah jadi kebangun-bangun karena alam bawah sadar lo nggak benar-benar tidur. Masih berusaha ngejagain agar teleponan lo sama doi tetap aman. Terus di mana batasannya? Kapan waktu sendiri lo itu dimulai? Kapan yang namanya private space lo, ruang personal lo, ya buat istirahat, buat me time, diambil alih buat kewajiban untuk tetap connected. Kualitas tidur lo bisa dijamin hancur. Energi dan mental lo terkuras buat menjaga sesuatu yang sebenarnya nggak perlu juga dijagain sampai segitunya. Dan yang paling bahaya nih ya, lo mulai ngerasa lo nggak bisa tidur tanpa semua itu. Tanpa suara napas, tanpa suara statis telepon, tanpa kehadiran digital. Kamar lo terasa kosong banget, nyeremin. Itu namanya bukan lagi jembatan bro, tapi udah jadi rantai pengikat. Jadi yang bahaya sebenarnya bukan sleep call-nya, tapi ketika lo nggak lagi punya pilihan untuk nggak sleep call. Ketika lo melakukannya bukan karena butuh, tapi karena takut. Takut kesepian, takut ditinggal, takut dianggap gak sayang. Jujur aja, gue rasa emang gak ada jawaban yang benar atau salah untuk pertanyaan-pertanyaan di atas. Karena cuma butuh jawaban yang jujur dari dalam hati kita masing-masing. Dan semoga setelah kita mulai bertanya, kita mulai bisa melihat cara kita berhubungan dengan orang lain dan diri sendiri dengan pandangan atau pemahaman yang sedikit berbeda. Mungkin sleep call ini cuma babak terbaru dari cerita yang sama. Cerita manusia yang gak bisa hidup sendirian. Dulu kita rebutan telepon yang cuma satu di pojokan rumah. Sekarang kita rebutan charger atau colokan listrik. Medan perangnya beda, senjatanya beda, tapi perangnya ya masih sama. Discord, WhatsApp, SMS, itu semua cuma alat. Lo bisa nulis surat cinta pakai pulpen Mont Blanc yang harganya selangit, atau pakai pulpen pilot. Isinya mah tetap sama, aku kangen kamu. Pulpennya kan gak akan pernah bikin pesannya jadi lebih wow atau gak penting. Pulpen ya cuma bantu nyampein doang. Jadi gak usah merasa aneh karena lo sleep call. Juga gak usah takut sama pertanyaan-pertanyaan tadi. Yang penting itu kesadaran lo. Paham betul kenapa lo lakuin itu. Pastiin itu benar-benar bikin lo tenang, bukan malah nambah beban. Kalau udah jadi beban ya mungkin perlu diistirahatin sebentar kali ya, gak apa-apa. Intinya di tengah dunia yang kadang bikin kita kayak titik-titik yang terpisah jauh di layar peta, sleep call itu salah satu cara kita teriak, "Woi, gue di sini dan gue pengen lo tahu, lo itu nggak sendirian." Teknologi pasti bakal berubah terus. Besok mungkin ada lagi yang baru. Tapi rasa aku pengen deket sama kamu itu, ya dari dulu sampai sekarang ya tetap aja sama. So, gimana dengan lo? Sleep call itu adalah pelampung, penyelamat di lautan yang sepi, apa jaring yang tanpa sadar jadi kurungan lo? Komen di bawah ya. Kalau lo penasaran sama cerita lain tentang dinamika hubungan yang lebih kompleks, gue ada satu kisah yang cukup berat. Cerita tentang seorang keponakan yang tanpa sadar terjebak dalam hubungan yang toksik. Di mana batasan itu nggak jelas, rasa sayang dibumbui manipulasi, dan cinta berubah jadi pengontrolan. Gue bahas di video ini, tonton ya. Mungkin setelah dengerin sleep call tadi, kisah ini bisa kasih perspektif lain tentang seberapa dalam kita harus terhubung dan kapan kita harus mulai waspada.